Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Kamila Dara Rindang, NIM T2019-8141, Prodi Tadris Biologi 4, Institut Agama Islam Negeri Jember. Di sini, saya ingin menyampaikan materi tentang fotorespirasi sebagai tugas mata kuliah Fisiologi Tumbuhan dengan dosen pengampu Bu Heni Setiawati, SSI MPD. Sebelum masuk ke topik utama kita, yaitu fotorespirasi, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang fotosintesis. Memang sudah tidak asing lagi fotosintesis dalam kehidupan kita. Apa sih fotosintesis itu? Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan digunakan untuk sumber makanannya sendiri serta pembuatan oksigen yang berguna bagi kelangsungan hidup manusia. Fotosintesis adalah proses biologi. Proses ini menggunakan energi dan cahaya matahari yang dapat dimanfaatkan oleh klorofil yang terdapat di dalam kloroplas. Proses fotosintesis dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain air, karbon dioksida, suhu, umur daun, karbohidrat, dan cahaya. Faktor utama agar fotosintesis dapat berlangsung adalah cahaya, air, dan karbon dioksida. Sistem fotosintesis merupakan proses yang bersifat abstrak atau tidak dapat terlihat karena proses fotosintesis berlangsung secara alami. Selain tumbuhan berkalori tinggi, makhluk hidup non-klorofil lain yang berfotosintesis adalah alga dan beberapa jenis bakteri. Organisme ini berfotosintesis dengan menggunakan zat hara, karbon dioksida, dan air serta bantuan energi cahaya matahari. Selanjutnya, materi tentang fotorespirasi. Apa sih fotorespirasi itu? Fotorespirasi adalah rangsangan cahaya terhadap laju respirasi di mana karbon dioksida yang dihasilkan oleh respirasi menunjukkan bahwa laju respirasinya lebih cepat dalam keadaan terang. Fotorespirasi berlangsung bersama-sama dengan kegiatan respirasi normal, yaitu pertama, glikolisis, kedua, SAT, dan ketiga, rantai respirasi. Respirasi normal mempunyai laju yang sama baik dalam cahaya maupun gelap, dan kadang-kadang dinyatakan secara kolektif sebagai respirasi gelap. Salah satu perbedaan antara respirasi gelap dan fotorespirasi adalah responnya terhadap konsentrasi oksigen. Respirasi gelap jenuh pada konsentrasi oksigen serendah 2%. Kenaikan laju respirasi gelap sangat kecil dengan meningkatkan konsentrasi oksigen dari 2% sampai konsentrasi oksigen normal dalam atmosfer kurang lebih 21%. Tetapi, terlihat bahwa fotorespirasi berjalan dengan laju yang lebih tinggi dalam udara dengan 21%. Oksigen daripada dalam atmosfer adalah 2% oksigen. Selanjutnya, proses fotorespirasi. Bagaimana sih proses fotorespirasi itu? Yuk kita cari tahu selengkapnya. Dalam fotorespirasi terdapat 3 kelompok tanaman. Yang pertama, tanaman C3, yang kedua, tanaman C4, dan yang ketiga, tanaman CAM. Bagaimana ya kira-kira proses dari masing-masing kelompok tanaman tersebut? Yuk, mari simak materi selanjutnya. Yang pertama, proses tanaman C3. Pada reaksi gelap atau siklus Kelvin, enzim rubiso akan mengikat CO2 dan menggabungkan dengan RuPb sehingga menghasilkan senyawa berkarbon 3. Selanjutnya, molekul berkarbon 3 ini akan melanjutkan serangkaian reaksi siklus Kelvin untuk melepaskan glukosa. Sehingga C3 merupakan singkatan dari karbon 3 yang merupakan produk pertama pada saat fiksasi karbon. Nah,
Gambar ini merupakan jalur tipe C3 yang kita kenal sebagai siklus Kelvin. Tipe C3 ini terjadinya di mesofil daun. Saat terjadi proses fotosintesis, stomata pada daun akan membuka sehingga CO2 dapat masuk, sedangkan oksigen akan keluar. Tapi pada saat kondisi panas, tumbuhan C3 akan menutup sebagian stomatanya untuk mengurangi penguapan. Nah, sehingga CO2 tidak dapat masuk dan konsentrasi CO2 dalam jaringan perlahan akan berkurang dan oksigen akan meningkat. Hal ini memicu terjadinya fotorespirasi yang kurang menguntungkan pada tumbuhan. Selanjutnya, proses pada tanaman C4. Enzim PEP karboksilae akan menangkap CO2 dan akan menggabungkannya dengan PEP sehingga menjadi senyawa oksaloasetat memiliki karbon 4. Penangkapan CO2 ini terjadinya di mesofil. Selanjutnya, oksaloasetat akan dikonversi menjadi senyawa malat dan malat akan menuju ke seludang pembuluh untuk dikonversi lagi menjadi pirufat dan CO2. Selanjutnya, pirufat akan kembali ke mesofil untuk menjadi PEP kembali dan CO2 akan berada di seludang pembuluh. CO2 yang ada di seludang pembuluh akan melanjutkan reaksi siklus Kelvin sehingga menghasilkan senyawa seperti contohnya glukosa. Selanjutnya, proses pada tanaman CAM. CAM sendiri merupakan singkatan dari Clasulacean Acid Metabolism. Pada tanaman CAM, stomata pada daun akan menutup pada siang hari untuk mengurangi penguapan dan akan membuka pada malam hari untuk mengumpulkan CO2. Pada malam hari, CO2 akan ditangkap oleh enzim PEP karboksilase untuk digabungkan dengan PEP sehingga menghasilkan oksaloasetat. Selanjutnya, oksaloasetat akan dikonversi menjadi senyawa malat dan akan disimpan hingga pagi tiba. Pada saat pagi tiba, stomata akan menutup. Malat akan dikonversi menjadi pirofat dan CO2. Kemudian, CO2 akan menjalani siklus Kelvin untuk menghasilkan gula, dan pirufat akan kembali dikonversi menjadi PEP lagi. Biokimia fotorespirasi tumbuhan. Seperti telah diterangkan sebelumnya, tumbuhan C3 mempunyai laju fotorespirasi tinggi. Daun tumbuhan C3 yang disinari berbeda dengan tumbuhan C4, melepaskan CO2 yang telah difiksasikan dalam fotosintesis. Dalam kenyataannya, apabila dalam tumbuhan C3 dalam cahaya dan ditempatkan dalam udara dengan konsentrasi CO2 dan O2 normal, daun tumbuhan C3 akan melepaskan CO2 ke atmosfer luar dengan laju yang besarnya sekitar 1/5 sampai 1/4 dari laju fiksasi CO2 dalam fotosintesis. Untuk dapat mengerti mengapa tumbuhan C3 mempunyai laju fotorespirasi tinggi, diperlukan pengetahuan mengenai biosintetis dan metabolisme asam organik berkarbon 2 yang dikenal sebagai asam glikolat. Asam glikolat akan disintetis dalam daun tumbuhan C3 di bawah cahaya dalam jumlah yang relatif besar. Demikian pemaparan materi dari saya. Semoga ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.